banyak sekali peserta yang hadir hari ini, dan tentunya saya harap apa yang saya berikan hari ini boleh menjadi bekal buat kita semua saat kita bekerja sehari-hari. Dan tentu saja kita langsung mulai materi hari ini. Nah, apa itu bantuan perdata? Bantuan perdata itu adalah suatu pertolongan yang akan kita berikan kepada seseorang atau korban ataupun pasien yang kita temukan di mana saja dalam keadaan tidak sadar diri. Tentunya di lingkungan rumah sakit ini sangat luas, di mana saja bisa kita temukan orang tidak sadar diri. Saat itu, kita sebagai penolong ada di tempat tersebut, kita wajib langsung memberikan pertolongan. Nah, fenomena yang sering terjadi adalah sebagai penolong pertama, kita tidak bisa mengandalkan saat menolong sudah lengkap, ada ambulansnya, ada tenaga medisnya, tidak mungkin. Jadi yang biasanya ada penolong pertama adalah masyarakat awam atau non medis, sehingga kita perlu mendapatkan pelatihan seperti ini, seperti itu. Nah, prinsip utama dalam BHD adalah time saving is a life saving. Artinya, waktu sangat menentukan kehidupan seseorang. Jadi, tentu napas sendiri ini dalam hitungan menit bisa menentukan kematian. Untuk itu, kita semua selaku penolong nanti wajib secara cepat dan tepat harus segera memberikan pertolongan saat ditemukan ada orang atau korban yang tidak sadar diri. Yang wajib kita perhatikan adalah menjaga keselamatan diri kita terlebih dahulu. Aman diri, aman lingkungan, bahwa kita boleh menolong korban. Dan kita boleh dapat menjangkau korban, kita mengenali masalah yang kita hadapi, dan tentunya kita harus meminta bantuan. Kita memberikan pertolongan juga secara cepat dan cepat. Kita tahu pasien kita yang tertolong, dan tentunya kita persiapkan untuk mencari translate untuk segera mendapatkan pertolongan. Nah, melalui alur seperti ini, bila ditemukan pasien tidak sadar, kita pastikan dulu kita aman, korbannya juga aman, dan lingkungan sekitar kita juga aman. Lalu berikutnya kita wajib mengecek respon orang yang kita tolong dan tentunya meminta bantuan. Nah, yang pertama tadi saya katakan danger atau aman. Nah, kita harus aman dulu, menolong, lingkungan kita pastikan aman, dan korban bila masih berantakan, masih terlempar ke sana, kita amankan dulu ke tempat yang aman dan rata. Ini kita tempatkan ke tempat yang aman, lalu baru kita bisa mulai menolong. Nah, bagaimana kita mengecek respon? Yang pertama, kita bisa menggunakan alat kita panggil ibu, bapak, bisa sambil kita kalau pasiennya sadar,
dengan kecepatan kurang lebih 100 sampai 120 kali per menit. Kita berikan tekanan dengan cepat, lalu kita berikan, kalau tidak memungkinkan kita awam dan kita tidak perlu memberikan panas buatan. Artinya beresiko infeksi. Kalau nafas kita berikan 2 kali saja, 30 kali pompa, 2 kali pernafasan. Jadi begininya. Sampai 30 kali dilanjutkan dengan nafas. Terus seperti itu, tiap 5 siklus kita akan evaluasi kembali nadi dan nafasnya. Kita terus berikan pertolongan sampai ada bantuan lanjut yang datang. Namun bila penolong kelelahan atau mungkin karena pasien sudah sadar, kita hentikan pompa dan pompanya dan kita evakuasi ke tempat medis. Jadi boleh kalau di rumah sakit atau kalau di luar yang jauh dari rumah sakit, kita akan carikan transport untuk dievakuasi ke rumah sakit. Ya. Baik, sampai sini apakah sudah cukup jelas ya? Sekarang saya akan menjelaskan lebih detail lagi terkait tadi pemeriksaan. Ya, ini kurang lebih gambar bisa dilihat. Itu dengan menggunakan 2 jari kita tidak LR, kita dapat penggunaan nafas, kita lihat jemputan daripada ini namanya airway. Ini kita mau lihat jalur nafas. Jika tidak ada hembusan nafas, kita lihat lagi seperti yang disebutkan. Bila ada sumbatan, kita menggunakan 2 jari untuk mengeluarkan sumbatan yang kita turun. Ini kita mengecek ritme pernapasannya dengan miring seperti pada gambar ya. Penolong yang tidak terlatih sebenarnya tidak perlu mengecek nadi dan nafas. Namun apabila kita sudah dilatih seperti hari ini, nanti kita akan satu persatu akan mengikuti akan maju mencoba bagaimana mempraktekkan. Sehingga bila sudah ditemukan ada korban, kita bisa melakukan pertolongan yang tepat seperti itu. Apabila pasien sudah bernafas dan kita lihat pasien sudah mulai sadar atau mungkin bergerak atau memberikan respon, silakan memberikan pasien posisi yang namanya posisi nafas. Posisi ini posisi yang paling aman sampai nanti ada penolong lanjutan, seperti ada evakuasi medis atau seperti penolong datang. Kalau sudah ada penolong medis datang, pasien diposisikan seperti itu atau posisi recovery. Baik, saya rasa, saya yakin hari ini bisa bermanfaat, jelas, tetapi setelah ini kita akan ada praktek masing-masing. Saya harap semua peserta yang dalam penolongan ini boleh bisa mempraktekkan apa yang sudah saya ajarkan sama tugas. Bapak Ibu semua di sini, kita akan berikan pantun. Bapak polisi abdi negara, Cakep. sibuk boleh, jangan lupa tertawa. Ingat, cek respon, nadi dan nafas agar terlatih menyelamatkan nyawa. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Luar biasa materi hari ini. Saya yakin kita semua pasti bisa melakukan pertolongan pertama, terutama bantuan berdasar bagi korban, pasien atau apapun yang kita temukan saat di lingkungan kita. Sampai sini ada yang kurang jelas dan yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan. Silakan, karena setelah ini kita akan melatih satu persatu peserta yang hadir dalam ruangan. Sekian dari